Halo guys, selamat datang di channel Mager Santai. Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat. Di video kali ini saya akan merangkum alur film The Marksman yang rilis pada tahun 2021. Mengisahkan seorang mantan penembak jitu marinir Amerika yang harus menghadapi mafia kejam dari Meksiko demi melindungi seorang anak. Oke, bagaimana alur filmnya? Silahkan jauhi keramaian dan mari kita tonton sampai selesai. Film dimulai di sebuah kota di negara Meksiko, tepatnya di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Kita diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Miguel yang tinggal bersama ibunya bernama Rosa. Sementara ayah Miguel sudah meninggal dunia sejak ia masih bayi. Ketika Rosa memasak rendang, ia mendapat telepon dari adiknya yang bernama Carlos. Carlos memberitahu bahwa dia sedang diburu oleh kartel, yaitu kelompok mafia kejam yang ada di Meksiko. Carlos dikejar kartel karena telah mengambil uang mereka yang berjumlah ribuan dolar. Carlos menyuruh Rosa segera pergi dari Meksiko dengan membawa semua uangnya. Rosa lalu mengajak Miguel untuk mengemasi barang-barangnya lalu bergegas pergi. Sementara Carlos berhasil ditangkap oleh kartel dan ia pun disiksa. Kemudian ketua kartel bernama Mauricio mengecek HP-nya Carlos. Dia menemukan kontak Rosa, orang yang terakhir dihubungi. Mauricio sangat yakin bahwa Rosa lah yang membawa uangnya dan ia pun berencana membunuh Rosa. Sebelum pergi, Mauricio memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Carlos. Traicionaste el cartel, Carlos. Di sisi lain, tepatnya di Arizona, kita diperkenalkan dengan seorang pensiunan mantan marinir bernama Jim Hansen. Saat ini dia bekerja di perbatasan Amerika untuk mengawasi para imigran gelap dari Meksiko. Selain bekerja di perbatasan, ia juga menjadi peternak sapi. Saat itu dia memburu serigala yang memangsa sapinya. Jim menjalani hari-harinya seorang diri setelah kehilangan istrinya karena penyakit kanker. Ketika Jim berada di rumah, datanglah seorang petugas bank menagih hutang karena Jim belum bayar tagihan selama 6 bulan. Ternyata Jim memiliki hutang yang sangat banyak untuk biaya operasi kanker istrinya. Jim berjanji akan melunasi hutangnya karena ia tidak mau rumahnya disita oleh bank. Sore harinya, Jim memutuskan untuk menjual semua sapi-sapinya. Namun sayangnya, calon pembeli menawarkan harga yang murah karena sapi Jim terlalu kurus. Hal itu membuat Jim ragu menjual sapinya. Sebab jika semua sapinya terjual, maka uangnya masih belum cukup untuk membayar semua hutangnya. Malam harinya, Jim pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, Jim ditemui anak tirinya bernama Sarah yang menjadi polisi. Jim memberitahu Sarah bahwa rumahnya sebentar lagi akan disita oleh bank. Sarah lalu mengantar Jim pulang ke rumah karena Jim sedang mabuk. Pagi harinya di area perbatasan, terlihat Rosa dan Miguel sedang diburu oleh kartel. Saat mereka berhasil menyeberang ke Amerika lewat pagar besi yang bolong, secara kebetulan mereka bertemu dengan Jim yang lagi lewat. Hey, wait. Rosa memohon kepada Jim supaya tidak melaporkannya ke petugas perbatasan karena dia tidak memiliki paspor. Tak lama setelah itu, Mauricio datang, lalu menyuruh Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Jim yang menyadari bahwa kartel akan menyelakai Rosa dan Miguel, dia pun melindunginya. Tentu saja hal itu membuat Mauricio kesal, hingga akhirnya terjadilah baku tembak. Jim lalu menyuruh Rosa dan Miguel untuk masuk ke dalam mobil, dan mereka pun segera meninggalkan lokasi. Mauricio yang tak mau target buruannya kabur begitu saja, dia langsung mengejar dan menaiki mobil Jim. Untungnya Jim berhasil menjatuhkan Mauricio. Anak buahnya lalu memberitahu bahwa saudara Mauricio telah tewas akibat terkena tembakan dari Jim.
Mendengar itu membuat Mauricio sangat marah. Dia akan mencari mereka sampai ketemu lalu menghabisinya. Sementara Jim yang dalam perjalanan melihat Rosa terkena tembakan. Dalam kondisi sekarat, Rosa berpesan kepada Jim agar putranya jangan sampai jatuh ke tangan kartel. Rosa memberi alamat rumah sepupunya di Chicago. Dia meminta Jim untuk mengantarkan Miguel ke alamat tersebut. Rosa pun menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya, jenazah Rosa dievakuasi oleh petugas patroli perbatasan. Sarah lalu memberitahu Jim bahwa Miguel akan dibawa ke kantor perbatasan untuk diserahkan kepada keluarganya. Pagi harinya, Jim terbangun dan menemukan tas milik Rosa. Begitu dibuka, ternyata tas itu berisi uang yang sangat banyak. Di sini Jim tahu alasan mengapa kartel mati-matian mengejar Rosa dan Miguel. Jim lalu pergi untuk melunasi hutangnya. Namun ketika Jim melihat darah di tas, seketika dia teringat dengan pesan Rosa. Dia pun putar balik dan memutuskan untuk melindungi Miguel. Jim menemui seorang petugas lalu bertanya soal Miguel. Petugas itu mengatakan bahwa Miguel akan dideportasi dan ada pihak yang mengaku sebagai keluarganya. Namun Jim tahu bahwa keluarga yang dimaksud adalah kartel. Jim memohon kepada tugas supaya diberi izin bertemu dengan Miguel. Setelah itu Jim mengajak Miguel kabur. Saat di parkiran, ternyata Mauricio melihat Jim pergi membawa Miguel. Dia berencana masuk ke negara Amerika demi menghabisi mereka berdua dan mendapatkan uangnya. Jim lalu ke rumahnya untuk mengambil pakaian serta senjatanya. Kemudian Jim langsung pergi mengantar Miguel ke Chicago. Sementara Mauricio bersama anak buahnya mulai masuk ke Amerika dengan menggunakan visa dan paspor orang lain. Mengetahui mereka adalah kartel membuat polisi ketakutan. Mereka pun berhasil masuk ke Amerika dengan mudah. Singkat cerita, Mauricio bersama anak buahnya telah sampai di rumah Jim. Saat masuk ke dalam rumah, Mauricio menemukan data kartu kredit milik Jim dan bintang penghargaan dari marinir. Sebelum pergi, Mauricio membakar rumah Jim. Kemudian ia menyuruh anak buahnya melacak Jim lewat data kartu kredit. Scene beralih ke Jim yang berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Lalu Jim masuk ke dalam toko untuk membeli peta yang akan digunakan menuju ke Chicago. Setelah mendapat peta dan mengisi bahan bakar, Jim kembali melakukan perjalanan. Sementara Mauricio berhasil melacak Jim dari data kartu kredit yang digunakan untuk mengisi bahan bakar. Tanpa buang waktu, Mauricio bersama anak buahnya menuju ke pom tersebut. Sesampainya di pom, Mauricio bertanya kepada kasir ke arah mana Jim pergi. Tapi kasir tak mau memberitahunya hingga membuat Mauricio kesal. Setelah menghabisi bak kasir, Mauricio memutar rekaman CCTV. Dia pun melihat arah kemana Jim pergi. Setelah itu, Mauricio langsung tancap gas mengejar Jim. Sedangkan Jim yang dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh polisi. Si polisi meminta Jim untuk menunjukkan SIM dan juga kartu identitasnya. Jim memberitahu kalau dia membawa senapan beserta surat resmi. Namun si polisi malah menyita senjatanya Jim lalu menelpon seseorang. Jim merasa curiga kalau polisi itu telah dibayar oleh Mauricio untuk menemukan mereka. Saat Jim akan ditangkap, dia langsung mengajar polisi itu sampai pingsan. Jim yang melihat kedatangan kartel, dia segera membawa Miguel bersembunyi. Tak lama kemudian, Mauricio datang dan menanyai polisi kemana perginya Jim. Karena tidak mendapat jawaban, Mauricio langsung membunuhnya. Ketika akan pergi, Mauricio menemukan peta milik Jim. Di tengah perjalanan, Jim memutuskan membeli senjata untuk perlindungan diri.
Malamnya, Jim menginap di sebuah hotel melati untuk beristirahat. Wait, maybe you ought to get some sleep, huh? Ketika Jim membawa Jackson keluar kamar, ia melihat kartel sudah berada di ruang resepsionis. Jackson! Jackson! Jim segera membangunkan Miguel lalu menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa telah terjadi perampokan di Hotel Melati. Setelah itu, Jim mengajak Miguel bersembunyi ke semak-semak. Mauricio dan anak buahnya mendobrak kamar Jim, tapi mereka tidak menemukannya. Mauricio yang mengetahui mereka baru saja kabur, dia lalu memperingatkan kalau Jim tak akan bisa bersembunyi darinya. Dia mengancam akan menghabisi Jim karena telah membunuh saudaranya. Tak lama mereka mendengar suara sirene mobil polisi. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Setelah kartel pergi, Jim menyuruh Miguel masuk ke dalam mobil. Sementara dirinya akan kembali ke hotel untuk mencari Jackson. Tapi saat Jim mencarinya, dia melihat Jackson akan menyerang Mauricio. Melihat dogi kesayangannya dibunuh membuat Jim sangat terpukul. Pagi harinya, Jim dan Miguel mengubur Jackson. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah gereja. Di sana, Miguel ingin mendoakan ibunya yang telah tiada. Seorang pendeta lalu bertanya kepada Jim apakah Miguel putranya. Jim mengatakan kalau ia telah diberi amanat untuk menjaga Miguel. She must have had a lot of faith in you. Jim lalu menghubungi Sarah dan memberitahu kalau dirinya akan membawa Miguel ke Chicago. Sarah menyarankan Jim supaya Miguel diserahkan ke polisi. Tapi Jim menolak karena ia tidak percaya kepada polisi yang tidak bisa menjamin keselamatan Miguel. Figure out how to get you to Chicago. Di Arkansas, anak buah Mauricio menemukan petunjuk dari peta milik Jim yang ada lingkarannya tepat di kota Chicago. Mengetahui itu, Mauricio menelpon temannya yang ada di Chicago untuk mencari Jim. Mauricio memberitahu ciri-ciri Jim dan mobil yang digunakannya. Malam harinya, mereka beristirahat dan membuat api unggun. Di momen ini, mereka saling menceritakan orang-orang yang mereka sayangi. Jim lalu menyerahkan tas milik Rosa kepada Miguel yang berisi uang. Tanpa diduga, Miguel menolaknya karena uang haram itu adalah penyebab kematian ibunya. Mereka pun memutuskan untuk membakar semua uang tersebut. Ready? Esok harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki perbatasan Chicago. Dari atas jembatan, Mauricio mengetahui mobil Jim yang akan melintas. Ternyata Jim juga melihat keberadaan mereka yang sedang mengintainya. Exit 209, mias para atrás. Karena keberadaannya sudah ketahuan, Jim memilih melewati jalan pedesaan untuk menghindari para kartel. Namun pada akhirnya Mauricio melihat mobil Jim. Mereka pun berniat menabrak mobil Jim dari arah samping. Untungnya Jim berhasil menghindarinya. Jim langsung tancap gas sampai mesin mobilnya mengeluarkan asap. Kemudian Jim menghentikan mobilnya dan berencana menembak kartel. Dia pun mulai membidik ke arah jalan menunggu mereka datang. Dengan kemampuannya sebagai mantan sniper marinir, Jim berhasil menembak sopir tepat di kepalanya. Mereka bertiga langsung turun dari mobil dan berusaha membalas serangan. Karena pertempuran akan semakin sengit, Jim membawa Miguel ke sebuah gudang. Stay down, here. Jim yang bersembunyi membidik anak buah kartel yang berjalan ke arahnya. Kini hanya tersisa Mauricio serta satu anak buahnya yang terus menembaki Jim. Jim memberi pistol kepada Miguel untuk melepaskan 2 tembakan sebagai pengalihan. Sementara dirinya akan pergi ke belakang untuk menghabisi kartel. Dengan strategi itu, Jim berhasil menghabisi lagi seorang kartel. Tapi sialnya, Miguel malah ditangkap oleh Mauricio. Dengan terpaksa, Jim meletakkan senapannya.
Di saat Mauricio memaksa Miguel untuk menembak Jim, tanpa diduga Miguel berhasil melepaskan magazinnya. Tapi sayangnya Mauricio sempat menembak Jim dengan peluru yang masih tersisa. Kemudian terjadi pertarungan yang sangat sengit. Di tengah perkelahian, Miguel menodongkan pistol ke arah Mauricio dan akan membalaskan kematian ibunya. Tapi Jim melarangnya, lalu yang terjadi? Sebelum pergi, Jim memberi dua pilihan kepada Mauricio. Kau ingin mati di tanganku atau mati bunuh diri? No, you have a choice. Mauricio pun memutuskan bunuh diri. Singkat cerita, Jim dan Miguel akhirnya sampai di kota Chicago dan mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Rosa. Ketika sampai di depan rumah, Jim menyuruh Miguel untuk mengetuk pintu. Miguel pun disambut oleh nenek dan bibiknya. Saat Miguel ingin mengucapkan terima kasih kepada Jim, ternyata dia sudah pergi. Jim Henson menaiki bus dengan kondisi yang sudah lemah dan wajahnya mulai pucat. Ternyata luka tembak di perutnya mengalami pendarahan. Jim lalu termenung dan menutup matanya. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.